Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak Bahar, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah. Kabar saya hari ini luar biasa Pak. Senang saya pagi ini, apalagi bisa berjumpa dengan Pak Ade. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Nah baiklah Pak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir di sini Pak. Nah, dalam membahas kesepakatan kita di awal kemarin Pak ya. Nah Ya, Pak. jadi pada hari ini Pak kita akan melakukan coaching ya. Nah jadi di sini nanti Bapak bisa menceritakan permasalahan-permasalahan yang Bapak alami di kelas Pak. Nah, Bapak boleh menceritakan, luahkan semuanya di sini Pak, ya jangan suka-sukan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, baik Pak, jadi dalam kegiatan coaching kita pada kesempatan hari ini, itu waktunya saya tentukan dari 15 sampai 20 menit Pak ya. Iya Pak. Ya, oke silakan Pak Bahar. Sebelumnya terima kasih pada Pak ya, Bapak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga saja dari permasalahan yang akan saya sampaikan nantinya mendapat solusi atau masukan positif bagi saya dan anak murid saya di kelas. Amin Pak ya. Amin Pak. Begini Pak, saya kan mengajar di kelas rendah. Kita semua tahu tingkah laku murid di kelas 1 itu seperti apa. Iya. Belum kenakalannya, belum bising, ribut di dalam kelas. Masalah belajar juga sangat kurang sekali. Saya akui memang tidak semua demikian. Ada 3 sampai 4 orang murid yang berperilaku demikian. Tapi jika ini tidak bisa kita atasi dengan baik Pak, bukan tidak mungkin nanti akan mengganggu murid-murid yang lainnya. Juga akan ada yang ikut-ikutan kayak gitu Pak. Iya, iya. Nah, seperti itu ceritanya Pak ya. Iya Nah, Pak. ini Pak, Bapaknya sudah pernah menyelesaikan Pak dengan solusi-solusi Bapak yang pernah Bapak lakukan, cuma tidak bertahan lama Pak ya. Nah, jadi ini mungkin Bapak mempunyai solusi yang lebih jitu mungkin Pak dalam penyelesaiannya. Nah, bisa ceritakan Pak, mungkin ada solusi yang lebih jitu gitu. Awalnya Pak, seperti biasa saya tegur dan berikan nasihat pada anak tersebut. Ada juga yang saya panggil ke depan kelas atau masuk ke dalam majelis dulu Pak untuk diberikan bimbingan. Dan saat ada anak yang berkelahi, saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Namun dari semua tindakan yang telah saya lakukan tadi, Pak, tidak bertahan lama, Pak. Besok atau lusa mereka kembali melakukan hal yang sama. Anak yang itu juga, Pak. Begitu Pak ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya apa yang telah Bapak lakukan tadi itu sudah cukup baik menurut saya Pak. Nah, namun masih tetap diulangi Pak ya. Nah, pagi tadi saya dengar Bapak sudah melakukan juga segitiga restitusi karena penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh anak tadi. Nah, jadi bagaimana nih Pak perasaan Bapak pada saat mengalami hal tersebut Pak? Dari permasalahan tadi yang terus berulang-ulang tuh. Nah, gimana perasaan Bapak? Jelas, iya jelas Pak.
perasaan saya saat ini gundah, gelisah sekali karena nampak sekali jika sulit sekali mau menertibkan anak itu. Terkadang timbul rasa kecewa saya, Pak. Hmm. Nah, baik Pak. Jadi muncul kekhawatiran dari dalam diri Bapak, Pak ya, dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jadi dari perbincangan kita saat ini, Pak, apa yang menjadi harapan besar bagi Bapak ke depannya? Harapan saya, Pak, anak-anak bisa bersikap lebih tertib lagi di kelas, Pak. Saling menyayangi sesama teman, saling eh, dan yang paling utama bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak, dengan penuh semangat. Iya. Jadi intinya ada melakukan perubahan, Pak ya, dari segi Iya, kedisiplinan tadi, tertib, Pak ya. Kemudian Hmm. masalah pembelajaran juga di kelasnya. Nah, jadi eh, mungkin dari pengalaman sebelumnya tadi, Pak, eh, Bapak ada tidak menemukan sebuah cara, misalnya eh, gimana caranya tadi untuk mengatasi masalah tersebut, Pak, agar tidak terulang lagi. Kan tadi kan Bapak menceritakan sudah melakukan solusi-solusi, tapi masih terulang, Pak ya. Nah, mungkin ada, Pak, solusi lebih jitu mungkin, Pak, bisa diceritakan di sini. Eh, Memang setiap anak ini mempunyai karakternya masing-masing ya Pak. Saya ingin mencoba melakukan sesuatu hal yang baru Pak sebenarnya. Wah, bagus Ingin sekali itu, Pak. melakukan hal-hal yang Bisa diceritakan, Pak? saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba menemui orang tua dari murid tersebut untuk Mm-mm. membahas tentang masalah anaknya di sekolah. Kami akan bekerja sama dalam hal ini agar anak tersebut bisa lebih tertib lagi Pak, terutama saat belajar di dalam kelas gitu Pak. Iya, begitu, Pak ya. Nah, Iya. menurut Bapak nih, seberapa penting, Pak, solusi yang barusan Bapak sebutkan tadi dalam untuk dilaksanakan gitu, Pak? Ah, berapa penting tuh yang solusi Bapak sebutkan tadi untuk dilaksanakan? Menurut saya ini sangat penting sekali, Pak. Hmm, Jadi di sini kita akan coba untuk menjalin kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua murid. iya. Karena dengan menjalin kerjasama ini akan lebih memudahkan kita dalam mendidik mereka, baik itu di sekolah maupun di lingkungannya. Jadi saling dukung gitu deh, Pak. Baik sekali. Nah, untuk solusi yang barusan tadi, Pak, ini selain untuk ya meredam kenakalan anak tadi, Pak ya, baik di kelas ataupun di luar kelasnya, apakah Hmm. hal yang Bapak sampaikan tadi bisa juga membangkitkan semangat belajar anak, Pak, di kelasnya? Nah, bisa dijelaskan mungkin, Pak, sedetail-detailnya? Ya, kalau untuk permasalahan ini, Pak, terkait proses pembelajaran di kelas, Ya. dari yang saya amati dan rasakan mungkin juga harus seorang guru itu tersebut juga melakukan perubahan, Pak. Maksudnya Hmm, seorang guru harus lebih kreatif dan membuat metode pembelajaran agar anak lebih semangat gitu, Pak, dalam proses pembelajarannya, Pak. iya. Mungkin bisa lebih terperinci lagi, Pak. Mungkin lebih eh, kan kegiatan kepada kalian seperti apa gitu. Nah, mungkin Bapak mau membuat apa gitu ke kelas, Pak, yang bisa membuat ini lebih bersemangat, lebih merasa tertarik itu, Pak, untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, bisa Bapak Hmm, bisa. Nah, saya akan mengajar saya akan mengajar di kelas 1, Pak. iya. Karena ini pilihannya Pak dari TK ke SD. Hmm, Jadi saya kira mungkin lebih cocok akan dan menyenangkan buat mereka saat pembelajaran itu akan saya lakukan sesekali di luar kelas, Pak, seperti itu. oh, seperti itu, Seperti Pak ya. di taman sekolah, ya Pak, di pantai depan sekolah dan lain-lain. Sehingga suasana belajar mereka tidak monoton di kelas saja, tapi juga bisa di luar kelas. Sambil menikmati pemandangan alam yang indah-indah di luar sekolah, Pak. Menurut saya demikian, Pak, nanti. Wah, bagus sekali itu, Pak Bahar. Nah,
pasti akan menyenang sekali itu buat mereka Pak ya. Nah, belajar di luar Iya. kelas sambil melihat pemandangan di luar ya Pak ya. Nah, namun demikian Pak, jika sudah terbiasa nih nantinya belajar di luar kelas dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa tadi, menghirup udara segar tadi ya. Nah, Hmm. apakah nanti Bapak tidak berpikir Pak, kalau mereka itu lebih sukanya di luar kelas belajarnya Pak. Nah, nanti ditakutkan saat belajar di dalam kelas tuh mereka makin tambah tidak semangat Pak. Nah, gimana itu Pak? Mungkin Bapak sudah mempunyai solusinya di sini nih untuk mengatasinya. Hmm. Nah, jadi gini Pak, memang saya sudah mempersiapkan juga nih hal-hal yang akan membuat mereka merasa nyaman Ya, dan senang Pak saat belajar di kelas nanti. Jadi nanti saya akan membuat model pembelajaran melalui PowerPoint PPT gitu Pak, dan ya, mungkin nanti juga bisa di Canva Pak. Jadi dengan gambar-gambar yang mereka senangi, tulisan yang bervariasi juga, sehingga akan dapat menimbulkan minat serta semangat mereka lagi Pak dalam proses belajar mengajar proses belajar di kelas Pak, seperti itu Pak. iya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Barudin nih. Jadi kayaknya perubahan menyeluruh nih, Pak ya. Bukunya Iya Pak, juga, melibatkan orang tua juga, kemudian gurunya juga, selain murid, gurunya juga harus melakukan perubahan tadi Pak ya. iya Iya. Pak. Nah, jadi istilahnya gurunya juga harus berbenah ya Pak ya, dalam membuat suatu pembelajaran biar nyaman, menyenangkan gitu ya. Nah, membuat model pembelajaran yang kreatif. Nah, dari sebelumnya Pak ya. Nah, jadi pada saat ini Pak, untuk melakukan penilaian ini ya. Nah, jadi Bapak saya minta melakukan suatu penilaian Pak dengan waktu dengan rentang yang tadi 1 sampai 10. Nah, jadi untuk 10 itu adalah merupakan poin atau level yang tertinggi Pak. Nilai yang ideal bagi seorang guru Pak. Nah, jadi kira-kira nih posisi Bapak saat ini itu berada di level berapa Pak? Nah, bisa dijawab Pak. Mungkin di level 5 kali Pak ya. Level Kalau 5 di Pak ya. level 5 itu kan, ya saya belum melakukan perubahan tadi ya Pak, di level 5 Iya, itu. benar sekali Pak. Sebelum melakukan perubahan Pak ya. Iya. Kurang Mungkin ya. di level 5 dulu Pak ya. Nah, Iya. ya benar sekali Pak. Jadi kemudian pengennya nanti nih, nah tadi kan sebelum melakukan perubahan Pak, pengennya nanti setelah melakukan perubahan itu kira-kira berada di level berapa Pak? Nah ini setelah Pak ya, setelah melakukan perubahan tadi. Iya, Pak. Kalau keinginan sih tentu saja di level teratas sih, Pak, 9 atau 10 gitu kan. Tapi karena ini baru ya mungkin juga nantinya masih banyaklah kelemahan-kelemahan, kekurangan yang harus saya perbaiki. Jadi saya rasa cukup di level 7 gitu, Pak. Dan Itu dulu insya Allah Pak. ke depannya bisa lebih meningkat lagi ke 8 gitu. Iya, Ya, Pak, gitu, Pak. iya Pak. Nah, baiklah Pak. Sampai di sini nih Pak. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak dari sebelum kita melaksanakan coaching di awal tadi sampai di titik ini, bagaimana Pak perasaan Bapak pada saat sekarang ini? Perasaan saya nih, Pak. Iya Pak. Alhamdulillah, Pak. Setelah saya menceritakan semua permasalahan yang saya hadapi dalam coaching ini ya Pak, saya merasa Ya, sangat lega Pak, lega sekali. ya, Seperti ada beban berat yang lepas dari pundak saya Pak. Itu yang saya rasakan. iya, Agak iya. sedikit plong Pak. Tolong Pak ya. Ya, Iya. Baiklah Pak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Bapak ini adalah eh, bagaimana nih? Nah tadi kan sudah membuat solusi-solusi dari Pak ya. Nah sekarang ingin saya tanyakan adalah langkah-langkahnya Pak. Nah bagaimana nih untuk melakukan solusi tadi? Langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dalam mengeksekusi solusi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apakah baik nantinya Pak. Bapak akan melakukannya sendiri atau membawa rekan-rekan guru sejawat atau gimana gitu Pak? Bisa diceritakan Pak? Saya rasa langkah pertama sekali yang harus saya ambil yakni mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah Pak nanti. Iya, Setelah beliau setuju, baru saya akan tindak lanjuti Pak dari apa yang telah saya sebutkan tadi bersama Bapak. iya. Nah, Ya, Pak. tadi dari penjelasan Bapak, berarti Bapak tidak membawa rekan dulu, guru-guru dulu terlebih dahulu Pak ya. Nah, jadi apakah di sini
tidak ingin melaksanakan secara bersama-sama Pak, bersama rekan guru tadi dalam melakukan perubahan tersebut. Mengapa Pak? Mungkin ada alasannya barangkali. Eh, Sebenarnya sih begitu Pak, tetapi oleh karena rekan-rekan guru lainnya belum terbiasa akan Mhm. hal ini, dan mereka saya kira belum begitu tertarik jika belum melihat sendiri hasilnya Pak. Jadi biar saya saja dulu yang menjalaninya, dan jika berhasil nanti bukan saya lagi yang mengajak mereka, tetapi saya sangat yakin dan percaya Pak, mereka sendiri nantinya yang akan terpanggil dari hatinya, tanpa harus saya paksa gitu Pak. Luar biasa sekali Pak Bahar ini. Nah, jadi intinya di sini Bapak lebih kepada memberikan contoh terlebih dahulu Pak ya, kepada rekan-rekan tadi ya, Hmm, biar mereka iya, kita sendiri hatinya Pak ya, tanpa harus kita paksa atau memaksakan apa, memaksakan diri gitu Pak ya. Heeh, bagus iya, sekali. Nah, jadi tentu saja Pak, eee, dengan demikian mungkin, eee, bisa terlaksana dengan secara alami lah begitu Pak ya, tanpa diinikan ya, heeh. Jadi dari contoh tadi yang konkret, mereka saksikan sendiri, dengan harapan mereka bisa meniru Bapak gitu ya, heeh, untuk iya, melaksanakan benar, Bapak. Iya benar sekali. Seperti bahasa anak-anak zaman now Pak, iya Pak, biar tidak di PHP gitu Pak. benar sekali Pak. Ya, seperti itulah. Alhamdulillah ya Pak, heeh. Jika demikian Pak, berarti dari pertemuan kita pada hari ini itu sudah membuat perasaan Bapak benar-benar plong Pak ya? Iya Heeh. Pak, Iya, alhamdulillah. cerita Pak ya, tadi gelisah, cemas, dan sebagainya tadi udah plong, sekarang kalau udah bercerita di sini berbagi, kita menemukan solusi, Bapak tadi sudah menemukan langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi Ya, masalah ini. mm, Nah, jadi saya juga merasa senang ini Pak dan bersyukur sekali ya. Nah, karena Bapak di sini sudah mau berbagi nih, sudah bercerita nih sama saya dari permasalahan-permasalahan yang telah Bapak hadapi di kelas tadi ya. Nah, jadi nah sehingga tadi kita menemukan solusinya. Nah, sekarang jika boleh tahu nih Pak, nah jadi mm. sampai saat ini ada lagi Pak yang membuat saya penasaran nih, kapan kira-kira eee, Bapak akan melakukan eksekusinya Pak atau aksi nyatanya dari solusi-solusi atau langkah-langkah tadi yang telah Bapak sampaikan. Nah, kapan itu Pak kira-kira? Insya Allah eksekusinya akan segera saya lakukan Pak, secepatnya. Cepatnya Pak? Karena saya prinsip ikan cepat ikan gabus, gitu Pak. Makin cepat kita laksanakan semakin bagus Pak, gitu Bagus Pak. Pak ya, iya luar biasa sekali Pak. Heeh, oke. Dalam waktu Semoga apa yang akan Bapak lakukan ini nantinya bisa sesuai dengan harapannya, Pak, ya. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya. ya, Nah, kalau boleh jujur nih, Pak, dari kegiatan coaching ini nih, nah dari awal sampai sekarang ini, nah apa yang telah Bapak dapatkan dari sini, Pak? Dari kegiatan coaching kita pada hari ini? alhamdulillah dari proses coaching ini saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentunya saja Pak. Tentu saja tidak terlepas dari bantuan Bapak Iya, dalam betul. hal ini eh, yang telah membantu saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Jadi di sini misalnya tadi yang seperti sudah kita sampaikan berdua tadi, Pak, ya, Bapak juga menyebutkan tadi, intinya Mm-mm. ada kerjasama, Pak, ya, kolaborasi. Nah, Iya, jadi bukan berarti saya di sini sebagai coach lebih tahu, lebih berpengalaman dari Bapak, tidak, Pak. Jadi iya, hanya saling berbagi gitu. Mungkin di suatu saat nanti posisi saya sebagai coach bawa pula sebagai coach-nya, Pak. Ya, jadi saling saling berbagi kita, Pak, berbagi cerita. siap Pak, Oke, siap. Pak. Nah, alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Semoga apa yang telah kita bicarakan ini bermanfaat Pak. Nah, buat saya juga pribadi, untuk Bapak juga ya. Sangat luar biasa sekali ini pengalamannya ya menurut saya ini ya. Nah, Iya, jadi bersama di sini kita ada mencari solusi Pak. Bukan siapa yang lebih ya Pak ya untuk mencari iya solusi Pak. dalam Hmm, menyelesaikan permasalahan. Semoga iya, hal-hal baik ini bisa berjalan terus ya Pak ya. Nah, iya dan Pak. bisa lebih baik lagi ke depannya Pak, semakin baik dan semakin baik lagi begitu. Jadi suatu Hmm, saat nanti Pak, jika masih menemukan masalah, permasalahan di kelas atau di luar kelas tentang di sekolah kita ini Pak, boleh Pak kita bincang-bincang lagi di coaching ini ya. ya, siap Jadi Pak. ya Siap. kita harus selalu bekerja sama Pak, berkolaborasi di sini. Siap. Nah, jadi bagaimana ini Pak
Pak Baharudin. Nah, setelah melaksanakan coaching ini tadi udah plong benar Pak ya, sudah tahu solusinya, ikut langkah-langkahnya sudah bagus sekali. Jadi saya dengarkan tadi. Nah, jadi apakah masih semangat nih Pak? Pak Baharudin. Nah, Senantiasa siap, Pak. siap Pak ya, semangat selalu Pak ya. Oke, jadi sudah siap kembali untuk masuk ke kelas Pak ya. Siap. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak, siap. Nah, jadi alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Baharudin ya. Iya, Iya. Pak. Terima kasih Pak Baharudin. Sama-sama, Pak.